Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Januar Kistanto untuk pembahasan materi operasi dasar komputer. Kita langsung saja untuk mulai materinya. Jadi dalam pembahasan ini nantinya akan ada rumusan kompetensi, yaitu melakukan operasi dasar komputer. Itu yang akan dibahas dalam bab ini itu adalah bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer. Terus bagaimana beberapa pengenalan aplikasi, operasi dasar sistem operasi atau nanti komputer. Yang berikutnya adalah setting peripheral dan manajemen file. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana menghidupkan PC. Jadi langkah pertama dalam menghidupkan PC adalah dengan memeriksa dulu pengkabelannya. Jadi pengkabelan yang ada, jadi bagaimana komputer itu sudah terpasang dengan baikkah perangkatnya, itu harus diperiksa lebih dahulu. Karena nanti kalau ternyata pada saat pemasangan itu tidak pas, itu nanti akan muncul suara error. Jadi suara error itu biasanya di dalam motherboard itu dilengkapi dengan speaker board. Jadi untuk mendeteksi errornya. Jadi misalkan errornya itu 2 kali bip bip bip, misalnya seperti itu errornya apa? Nah, kalau kita menghidupkan komputer kan biasanya muncul suara bip sekali bip, itu berarti seluruh pemasangan itu berhasil, bagus, berjalan dengan normal. Itu ya. Tapi yang pasti silahkan dicek dulu, periksa pemasangan dan kabel-kabelnya apakah sudah terpasang dengan baik. Yang berikutnya adalah periksa sambungan listrik. Jadi apakah listriknya nanti terpasang dengan baik pengkabelannya, jangan sampai terbalik dalam pemasangannya, terutama yang masuk ke komputer. Kemudian kalau bisa gunakan Stavolt, misalkan Stavolt ini untuk penstabil listrik, jadi listriknya nggak naik turun, karena sangat rentan sekali untuk perangkat elektronik itu untuk tegangan yang naik turun, tidak stabil. Nah, biasanya harddisk yang nggak kuat. Jadi kalau bisa pakai Stavolt. Yang berikutnya baru kita menekan tombol power untuk mulai menghidupkan komputer. Tinggal kita tunggu sampai login atau landing page-nya tampil. Kemudian untuk mematikan PC ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tutup semua aplikasi yang kita sudah buka. Tujuannya adalah supaya apa yang sudah kita lakukan itu bisa disimpan lebih dahulu. Misalkan kalau belum tersimpan, ada yang belum tersimpan, itu kita tutup aplikasinya, dia akan minta disimpan dulu project atau kegiatannya. Jadi jangan sampai apa yang kita sudah kerjakan malah tidak tersimpan sehingga hilang semua, karena langsung dimatikan dan nanti bisa jadi force close semua aplikasinya. Jadi ditutup aplikasinya satu-satu. Nanti apakah ada, kalau memang belum disimpan biasanya akan minta ini ada perubahan, apakah disimpan, seperti itu. Yang berikutnya baru pilih menu shutdown. Setelah itu baru mematikan listrik. Langkah-langkahnya seperti itu. Terus kemudian untuk pengenalan aplikasi. Jadi aplikasi itu ada beberapa. Yang pertama ada aplikasi sistem operasi. Aplikasi sistem operasi ini contoh-contohnya adalah Windows, ada Linux,
untuk sistem operasi yang diinstal di smartphone itu ada Android, ada Apple, ada iOS, ya kalau produknya Apple yang untuk smartphone dan lain sebagainya. Linux sendiri juga masih ada beberapa jenisnya, ada Ubuntu, ada Slackware, ada Red Hat, dan banyak sekali. Windows pun juga ada banyak, ada Windows 7, ada Windows 8, ada Windows 10. Android juga ada Android Pie, Nugget, Marshmallow, dan lain sebagainya. Itu ya, untuk sistem operasi. Terus kemudian ada aplikasi, aplikasi. Ini lebih ke arah biasanya aplikasi ini menyesuaikan, apa yang diinstal itu menyesuaikan daripada penggunanya atau usernya. Jadi misalkan usernya itu menggunakan untuk Word, untuk ngetik-ngetik, biasanya dia akan menginstal aplikasi-aplikasi semacam Word nih. Dia orang desain, suka dengan mendesain, biasanya dia mungkin menginstalnya semacam Corel. Dia suka ngedit foto, dia akan menginstal Photoshop dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah bahasa pemrograman. Itu bahasa pemrograman ada banyak ya. Bahasa pemrograman lebih ke arah digunakan untuk membuat aplikasi baru. Jadi bahasa pemrograman ada ya, PHP, HTML, terus ada Kotlin, ada Java, ini ya. Terus kemudian ada utility. Utility ini lebih ke arah software yang digunakan untuk membantu kinerja daripada sistem operasi. Jadi misalkan ada antivirus, terus sistem mekanik. Mungkin kalau di handphone ada yang itu ya, master cleaner. Jadi fungsinya membantu sistem operasi biar lebih performanya jadi lebih baik lagi. Dengan untuk sistem operasi dasar, jadi ada beberapa perangkat komputer, diantaranya adalah perangkat input, perangkat pemrosesan, perangkat penyimpanan, dan perangkat output. Perangkat input itu lebih ke arah kita ingin memasukkan data ke dalam komputer, maka perangkat apa saja sih yang digunakan? Misalkan kita punya suara, ingin dimasukkan ke dalam komputer supaya bisa diolah, maka perangkatnya dengan menggunakan mic. Atau mungkin kita ingin masukkan teks, ketikan, itu bisa menggunakan keyboard. Atau kita ingin memasukkan gambar, bisa dengan foto atau kamera, atau mungkin dengan scanner. Itu ya. Kalau untuk proses itu biasanya digunakan untuk pemrosesan. Misalkan pengolahan data. Jadi misalkan prosesor VGA itu termasuk bagian dari perangkat pemrosesan. Sedangkan perangkat untuk penyimpanan itu digunakan untuk menyimpan, baik itu dilakukan selama proses ataupun pada saat setelah pemrosesan. Itu ada hard disk, ada SSD, ada flash disk, ada RAM. Dan untuk output, ini adalah perangkat-perangkat yang biasanya dia berhubungan dengan indera manusia. Misalkan telinga, maka output ini lebih ke arah apa yang dihasilkan dari komputer yang dapat dinikmati oleh indera manusia. Speaker itu dinikmati oleh telinga, monitor itu dinikmati oleh mata, hasil cetak misalkan printer itu juga bisa dilihat, hasilnya ada. Itu adalah perangkat-perangkat output. Sedangkan untuk setting peripheral ini lebih ke arah bagaimana kita men-setting seluruh yang ada di dalam sistem operasi. Jadi bagaimana cara mengubah background, bagaimana cara mengubah resolusi, bagaimana kita mengatur waktunya, bagaimana kita mengatur tanggalnya, bagaimana kita
mengatur jaringannya, setting jaringan, bagaimana kita menginstal misalkan ada perangkat baru printer dan lain sebagainya itu. Kemudian yang berikutnya ada manajemen file. Manajemen file ini, yang dimaksud file itu adalah kumpulan data-data baik berupa angka, teks, gambar, video, slide, program, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah satu satuan itu dikategorikan sebagai file, dinamakan sebagai file. Jadi ada file gambar, ada file audio, ada file video. Terus kemudian ada folder. Folder itu lebih ke tempat penyimpanan. Jadi penggolongan misalkan dalam satu folder adalah folder tugas, maka biasanya isinya tugas-tugas dimasukkan, file-file tugas dimasukkan di dalam folder itu semuanya. Kemudian di dalam manajemen file kita juga bisa melakukan copy, paste, cut, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kalau di dalam file dan folder ini, kalau di dalam Windows, direktori yang paling tinggi itu adalah direktori desktop. Sedangkan mungkin kalau kita menggunakan Linux dan turunannya, itu biasanya folder yang paling tinggi adalah root. Itu dari saya untuk pembelajaran kali ini, materi kali ini silahkan pelajari yang lainnya juga, sumber-sumber yang lain untuk menambah hasanah keilmuan kita. Dari saya cukupkan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.